Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Meril Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodik. Tempat tanggal lahir Madiun 10 November 1988. Alamat Desa Ngelandung, RT 1 RW 1, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya. Banyak manusia mengira bahwa menjadi guru sangat menyenangkan dan mudah. Itulah yang dirasakan penulis sekaligus saya sendiri, yang sekarang alhamdulillah menjadi bagian darinya. Dapat gaji, pakaian bersih, bahkan kompensasi pensiunan. Sebagai pendidik, diharuskan menjadi pribadi yang lebih dari pengendalian emosi, kekuatan fisik, komunikasi yang baik, bahkan intelektualis. Dari segi spiritual pun juga dituntut lebih. Seorang pendidik harus berakhlakul karimah, berkepribadian yang agamis, dan juga mempunyai dasar ilmu yang bersanad. Kita tahu bahwa mengajarkan ilmu yang tak berdasar itu bisa bermadharat pada anak didik kita di kemudian hari. Itu pun juga berlaku pada diri seorang pendidik, yang mana akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kesimpulannya adalah menjadi pendidik bukanlah perkara yang mudah. Pikiran, waktu, tenaga, bahkan tanggung jawab tinggi diembannya. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebaliknya, bila pengajarannya benar-benar dan mengharap ridho Allah, insya Allah pundi-pundi pahala akan didapatkannya. Sistem pembelajaran yang mengacu pada pandangan konstruktivisme ialah di sini lebih ditekankan daripada lembaga-lembaga yang berbasis pembelajaran seperti sekolah atau madrasah. Bisa dimaknai bahwa seorang murid bisa dikatakan murid kalau ada guru, dan guru bisa dikatakan guru kalau ada murid, yaitu guru pembawa materi dan murid penerima materi. Sedangkan makna pengajar sendiri menurut pandangan konstruktivisme ialah lebih ditekankan pada aktivitas belajar mengajar itu sendiri, di mana seorang guru mampu menstimulus, membimbing, mengarahkan, maupun mendorong peserta didiknya supaya bisa belajar dengan baik, sebagaimana dikemukakan oleh William H. Burton. Jadi, menjadi seorang pendidik untuk menguasai ilmu psikologi perkembangan sangatlah diperlukan di zaman sekarang, supaya mampu menganalisa satu persatu karakteristik peserta didiknya, dengan harapan apa yang dibutuhkan per individu peserta didiknya bisa terwujud dengan baik. Wallahu a'lam. Pengertian psikologi perkembangan peserta didik. Manusia sendiri di samping menjadi makhluk individualis, sosialis, juga menjadi makhluk spiritualis. Dan ilmu terapan yang cocok untuk mengaplikasikan itu semua ialah disiplin ilmu psikologi. Dikarenakan disiplin ilmu tersebut mampu menyentuh hampir seluruh dimensi kehidupan manusia. Dan tak hayal bila Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya dalam Hana Jumhana Bastaman mengatakan, psikologi di mana saja terpakai, walaupun engkau sebagai apa saja di dunia ini. Mengagumkan. Karena psikologi menempatkan manusia sebagai pelaku utama di dunia sebagai objek kajiannya. Dan ilmu psikologi itu sendiri mempunyai dua cabang. Pertama psikologi teoritis, yang kedua psikologi terapan. Sedangkan psikologi teoritis itu sendiri juga dibedakan atas dua bagian. Yang pertama psikologi umum dan yang kedua psikologi khusus. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu psikologi umum. Psikologi umum adalah di mana manusia itu sendiri mempelajari bagaimana aktivitas-aktivitas mental mereka dalam rangka mencari dalil-dalil umum dan teori psikologi dalam kehidupannya. Yang kedua ialah psikologi khusus, yaitu ilmu psikologi yang menyelidiki segi-segi khusus aktivitas mental manusia, dan itu mempunyai banyak sub yang diantaranya terdiri dari A. Psikologi perkembangan adalah bagaimana manusia itu sendiri mengkaji tingkah laku dan aktivitasnya dari lahir sampai meninggal dunia. Yang B. Psikologi sosial, yaitu bagaimana manusia itu sendiri mengkaji aktivitasnya berinteraksi dengan sesama manusia. C. Psikologi kepribadian,
adalah bagaimana manusia mengkaji struktur kepribadiannya sendiri. D. Psikologi abnormal adalah psikologi yang mengkaji aktivitas mental berindividu yang dirasa aneh dalam pandangan manusia. E. Psikologi diferensial adalah psikologi yang membahas perbedaan-perbedaan antar individu manusia. Dan ilmu psikologi itu sendiri secara bertahap akan terus berkembang sesuai zaman dan tidak menutup kemungkinan bila ilmu psikologi perkembangan peserta didik juga berkembang pula. Wallahu a'lam. Dengan demikian, maka tujuan psikologi perkembangan peserta didik antara lain: 1. Mengetahui perkembangan tingkah laku maupun kemampuan peserta didik mulai anak-anak dalam lingkungan sosial dan budaya. Nomor 2. Menganalisa karakter peserta didik baik fisik, kognitif, dan psikososial. Yang ketiga, menganalisa perbedaan-perbedaan yang terjadi pada peserta didik. Yang keempat, menganalisa reaksi pada peserta didik di saat berada di lingkungan yang berbeda. Yang kelima, menganalisa tingkah laku peserta didik itu sendiri yang baik dan buruk. Setelah menganalisa tentang ilmu psikologi perkembangan peserta didik di atas, bisa kita peroleh beberapa manfaatnya bagi seorang pendidik itu sendiri. Di antaranya, 1. Seorang guru mampu dan kapan seharusnya seorang guru tersebut memberikan arahan maupun harapan yang real sesuai waktu dan usia peserta didiknya. Yang kedua, seorang guru mampu merespon dengan tepat dan cepat tentang pertanyaan-pertanyaan maupun cara berpikir, perasaan, tingkah laku anak didiknya. Yang ketiga, seorang guru terbantukan dengan adanya ilmu psikologi tersebut bila mana ada peserta didiknya yang abnormal secara sosial maupun cara berpikir, supaya langkah-langkah pencegahan tepat sasaran. Yang keempat, seorang guru mampu dalam mempersiapkan anak didiknya dalam menghadapi perubahan dari tubuh maupun perilaku yang akan terjadi pada anak didiknya. Yang kelima, dengan adanya studi psikologi perkembangan, seorang manusia telah mendapat wawasan baru dan pemahaman diri bagaimana manusia itu hidup, bersosial, maupun bagaimana dia membawa masa depannya. Dengan demikian, ilmu psikologi perkembangan sangatlah penting bagi seorang guru. Dengan ilmu tersebut, seorang guru mampu mengetahui perkembangan peserta didiknya. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mampu memenuhi tugas dari Bapak. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.